Assalamualaikum, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Mangodenak Tesalonika Naibaho dengan NIM S1A024038. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis yuridis sengketa penetapan Direktur Air PDAM, khususnya pada putusan nomor 12 garis miring G garis miring 2025 garis miring PTUN Jambi. Adapun rumus latar belakang masalahnya, yaitu secara normatif sengketa tata usaha negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada pasal 1 angka 9 dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Oleh karena itu, dalam perkara ini, saya mengkaji mengenai legalitas keputusan Bupati Sarawangun dalam pengangkatan Direktur PDAM yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip asas umum pemerintahan yang baik. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, saya akan menjelaskan sedikit gambaran umum perkaranya, di mana terdapat penggugat yaitu Yuskandar, salah satu peserta seleksi Direktur Perumda Air Minum Tirta Sekebatua, dan tergugat yaitu Bupati Sarawangun sebagai pejabat tata usaha negara, yang mana objek sengketanya itu berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Sarawangun pada tanggal 6 Mei 2025 tentang pengangkatan Mulyadi SE sebagai direktur itu sendiri. Adapun alasan gugatan penggugat atau positanya yaitu yang pertama, adanya pelanggaran prosedur di mana pengangkatan ini dinyatakan atau ditemukan bahwa dilakukan tanpa adanya pertimbangan Menteri Dalam Negeri terlebih dahulu, dan yang kedua adanya perubahan syarat seleksi karena adanya penambahan syarat pengalaman kerja secara sepihak oleh panitia seleksi, di mana penambahan ini adalah syarat minimal pengalaman kerja 5 tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum. Dan yang ketiga itu adalah status politik calon, di mana direktur yang terpilih pada saat itu diduga masih terdaftar sebagai calon anggota DPRD pada pemilu 2024. Sehingga atas alasan-alasan tersebut menimbulkan pertimbangan pengadilan, yaitu yang pertama, calon direktur ini tidak dapat membuktikan secara sah status politiknya, dan terdapat juga cacat administratif dalam proses pengangkatan karena terjadinya pelanggaran. Yang ketiga ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati dinyatakan melanggar asas umum pemerintahan yang baik, sehingga akhirnya eksepsi tergugat ditolak seluruhnya dan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga surat keputusan pengangkatan direktur ini dinyatakan batal dan Bupati Sarawangun diwajibkan untuk mengadakan seleksi ulang secara objektif dan transparan. Dari permasalahan tersebut, adapun rumusan masalah yang saya analisis yaitu yang pertama, bagaimana batasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam putusan nomor 12 garis miring G garis miring 2025 garis miring PTUN Jambi, dan yang kedua itu apakah pertimbangan hukum majelis hakim telah sesuai dengan prinsip legalitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu maka saya menganalisis mendapatkan bahwasanya batasan kewenangan PTUN itu terdiri dari 3 dalam perkara ini, yaitu yang pertama, batasan berdasarkan objek sengketa. Objek sengketa itu sendiri objek yang sesuai dengan KTUN, yaitu keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Konkret dalam hal ini surat keputusan tersebut berisikan penetapan, dan individual yang menyebutkan seseorang yaitu Mulyadi sebagai seorang direktur pada surat keputusan tersebut, dan final di mana surat keputusan tersebut memiliki akibat hukum secara langsung dan pemenuhan syarat prosedural. Dalam hal ini juga tergugat sudah melaksanakan syarat proseduralnya, yaitu sebelum melakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, tergugat sudah melakukan tindakan administratif kepada Bupati. Ia menyatakan keberatan atas keputusan tersebut, namun Bupati tidak memberikan respon atas keberatan tersebut, sehingga penggugat melanjutkan ini ke proses pengadilan tata usaha negara. Dan dalam hal ini juga maka kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Lalu selanjutnya ada batasan dalam pertimbangan hakim. Di sini batasan dalam pertimbangan hakim itu ada secara absolut dan relatif. Secara absolut di mana hakim
terbatas untuk memberikan pertimbangan terkait yang sesuai dengan objek sengketanya, yaitu objek terkait dengan keputusan tata usaha negara dan relatif, di mana sesuai dengan tempat dan keberadaan hakim. Lalu yang ketiga itu ada batasan melalui pengujian kedudukan hukum, legal standing. Dalam hal ini tergugat juga dipertanyakan legal standingnya, karena adapun anggapan-anggapan bahwa apakah tujuan penggugat ini adalah untuk menurunkan kembali, namun dalam hal ini juga PT UN berwenang untuk mengetahui. Oleh karena itu PT UN memastikan bahwa penggugat tersebut itu memiliki legal standing, di mana pada dasarnya juga karena penggugat itu merupakan salah satu peserta seleksi Direktur Perumda Air Minum itu sendiri. Lalu selanjutnya adanya tinjauan yuridis amar mandamus. Dalam perkara tersebut hakim ini menyatakan adanya amar mandamus kepada tergugat. Mandamus itu adalah perintah dari pengadilan kepada pejabat atau badan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan administratif tertentu yang menjadi kewajibannya menurut hukum. Nah, secara yuridis, pembatalan keputusan administratif memerlukan tindakan lanjutan dari pejabat atau usaha negara untuk memperbaiki keadaan hukum yang telah terganggu. Oleh karena itu, pengadilan memerintahkan pejabat yang bersangkutan untuk melakukan seleksi ulang sebagai bentuk pemulihan keadaan hukum, sehingga proses pengisian jabatan direktur akan tetap berada dalam kondisi yang jelas dan mencegah adanya ketidakpastian hukum. Lalu yang kedua yaitu pertimbangan hukum majelis hakim. Hakim mempertimbangkan 3 poin, yaitu yang pertama dari penegakan hierarki prosedur. Majelis hakim ini menyatakan keputusan Bupati Sarawalungun ini cacat hukum karena tidak mengikuti prosedur administratif dalam Permendagri nomor 23 tahun 2024, yaitu tidak meminta pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebelum menetapkan direktur, sehingga melanggar prinsip legalitas. Lalu yang kedua adanya pertimbangan hakim menggunakan teori Dopalte resentalis, di mana teori ini menyatakan bahwa teori memiliki dua sisi, yang mana sebagai norma yang bersumber dari norma yang lebih tinggi dan sekaligus menjadi dasar validitas bagi norma yang di bawahnya, sehingga hal ini tuh memiliki konsekuensi terhadap putusannya, di mana apabila suatu hukum yang lebih tinggi ini dinyatakan tidak sah, maka hukum yang di bawahnya itu juga menjadi tidak sah juga. Dan dalam perkara ini, karena proses seleksi dan pemenuhan persyaratan calon direktur dinilai telah mengandung berbagai pelanggaran, maka hasil akhir berupa pengangkatan direktur juga dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dan yang ketiga itu pertimbangan hakim menurut asas-asas umum pemerintahan baik. Hakim mempertimbangkan bahwa keputusan tersebut melanggar 3 asas, yaitu yang pertama asas kepastian hukum, di mana hal ini terletak pada penerbitan SK pengangkatan direktur yang tanpa terlebih dahulu memperoleh pertimbangan Mendagri, karena prosedur tersebut merupakan tahapan yang wajib, dan karena itu prosedur pengangkatan ini dinilai kehilangan kepastian hukumnya. Dan yang kedua itu asas ketidakberpihakan. Perubahan syarat pengalaman manajerial oleh panitia seleksi memberikan keuntungan kepada calon tertentu yang sebenarnya tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dinilai sebagai bentuk penyimpangan yang berpotensi mengarahkan hasil seleksi kepada calon tertentu saja. Dan yang ketiga itu asas kecermatan, di mana majelis hakim menilai bahwa pejabat yang berwenang tidak melakukan verifikasi secara cermat terhadap persyaratan calon direktur. Hal ini terlihat dari diterimanya pengalaman kerja yang tidak memenuhi ketentuan hukum, tidak adanya verifikasi yang memadai terkait status keanggotaan partai politik calon direktur, dan diabaikannya juga prosedur koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri itu sendiri. Sehingga atas pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, saya menilai bahwa hakim itu sudah menerapkan kesesuaian dengan asas legalitas. Karena pertimbangan hakim sudah sesuai dengan asas legalitas, ini secara teliti membatalkan keputusan yang tidak memiliki landasan prosedur yang benar atau tanpa pertimbangan menteri dan tidak memenuhi syarat material, kurang pengalaman manajerial di badan hukum, sehingga demi hukum keputusan tersebut dinyatakan batal. Dan kesimpulannya dari 2 rumusan masalah tersebut, yang pertama, batasan kewenangan PT UN Jambi terbatas pada pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dengan menilai kewenangan pejabat yang mengeluarkan keputusan kesesuaian prosedur administratif
serta substansi keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan yang kedua itu, pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip legalitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena hakim menemukan adanya cacat prosedur dan cacat substansi dalam pengangkatan Direktur PDAM Sarolangun itu sendiri, sehingga keputusan tersebut dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk melakukan seleksi ulang kembali sebagai bentuk pemulihan keadaan hukum. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman semua yang memiliki pertanyaan, saya sangat terbuka. Assalamualaikum, selamat pagi, dan terima kasih.